Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua yang mendengarkan renungan ini dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku, sebelum kita memulai renungan kita pagi ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan kasih-Mu yang sudah menyertai hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi ini sekaligus menjadi penuntun kehidupan saya dan saudara untuk sepanjang hari. Saya siapkan dari Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 saudara. Demikian bunyinya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikian jauh pembacaan ini saudara. Topik yang menjadi renungan kita dari pembacaan ini adalah pelajaran dari seorang pemburu, yaitu jangan terlalu idealis. Itu yang akan kita renungkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang pemburu yang pergi ke hutan untuk berburu. Dia membawa busur, juga membawa tombak sebagai alat untuk memburu binatang buruannya di hutan. Setelah dia sampai di hutan saudara, dia mencari sebuah tempat yang notabene tempat itu sering dilewati oleh binatang-binatang hutan. Lalu dia berdiam diri mengendap di tempat strategis di mana dia dapat memanah binatang buruan yang diinginkannya ketika lewat. Dan ketika dia menunggu sasarannya, dia sambil berhayal bahwa nanti dia akan pulang membawa seekor rusa buruannya ke tengah-tengah keluarga. Dan tidak lama memang saudara, setelah beberapa saat lamanya dia menunggu, seekor kelelawar yang sangat besar yang kesiangan hinggap di sebuah pohon tepat di depan matanya, di tempat di mana dia mengendap. Lalu ketika kelelawar itu hinggap, sang pemburu ini tidak begitu menghiraukannya saudara, dia begitu mengabaikannya. Lalu tidak lama kemudian seekor babi hutan lewat dan berhenti di sampingnya di tempat dia bersembunyi itu. Lalu pemburu itu pun menggerutu terhadap babi hutan tersebut, sehingga babi itu pun segera pergi dari hadapannya. Setelah agak lama pemburu itu menunggu, tiba-tiba terdengar langkah kaki binatang. Ia pun mulai siaga, tetapi ternyata itu hanyalah seekor kijang yang lewat di dekatnya. Ia pun membiarkan kijang tersebut lewat begitu saja, dan memang sampai saat itu dia belum menemukan seekor rusa pun. Dan setelah sore saudara, rusa yang ditunggu itu pun lewat. Dan rusa itu pun sempat berhenti di depan mata pemburu itu. Tetapi sang pemburu itu pada saat itu karena sudah begitu lama menunggu, dia mengantuk dan tertidur. Ketika rusa itu hampir menginjak kakinya, ia kaget saudara. Dan secara spontan pemburu ini berteriak, "Rusa!" katanya. Akibatnya saudara, rusa itu pun kaget dan rusa itu pun lari sebelum pemburu itu menombaknya. Lalu saudara, alhasil si pemburu itu pun pada akhirnya pulang tanpa membawa apa-apa karena sudah malam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu hanya sebuah kisah tentang bagaimana kita bersikap tentang kehidupan yang kita jalani setiap hari. Banyak orang sebenarnya mempunyai idealisme yang terlalu besar atau mungkin terlalu tinggi untuk memperoleh apa yang diinginkan hatinya. Tawaran dan kesempatan-kesempatan kecil dilewatkannya begitu saja tanpa pernah berpikir bahwa kalau kita perhatikan saudara, mungkin saja
di dalam hal-hal yang kecil itu ia memperoleh sesuatu yang berharga di dalamnya. Dan memang tidak jarang saudara, orang-orang yang seperti itu akhirnya tidak mendapatkan apa-apa dalam kehidupannya. Tuhan Yesus pernah berkata saudara, dalam pembacaan kita hari ini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Itu yang kita baca dan menjadi dasar renungan kita hari ini. Oleh karena itu saudaraku, baiklah kita menjadi pribadi yang selalu mau menghargai dan menjadi pribadi yang selalu mau bersyukur untuk hal-hal kecil, walaupun hal itu belum seperti yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Karena apa saudara? Karena segala sesuatu itu Tuhan izinkan itu sebagai ujian iman, sekaligus menjadi sebuah pengharapan bagi kita. Asal kita mau mensyukurinya, Tuhan akan membukakan pintu anugerahnya lewat hal-hal yang kecil itu, sehingga kita diberi peluang saudara untuk menggapai impian-impian kita yang lebih besar. Itu yang kita lihat dari renungan kita saat ini. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat setiap hal yang Tuhan kerjakan, walaupun itu hal-hal yang kecil yang mungkin kita dapat peroleh, yang kita dapat lihat, yang Tuhan buat dalam hidup kita. Jangan mengabaikannya saudara. Jangan melewatkan kesempatan-kesempatan itu. Tetapi terima itu, nikmati itu, syukuri itu. Maka ketika kita mampu menangkap peluang-peluang yang kecil, yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan, tetapi itu dilakukan Tuhan bagi kita, maka di dalam kesetiaan kita untuk menerima dan mensyukuri hal kecil yang dilakukan Tuhan, itu adalah kesempatan bagi kita untuk melihat lompatan iman, di mana Tuhan akan menganugerahkan kepada kita kesempatan dan perkara-perkara yang lebih besar dalam kehidupan ini. Itu yang kita ingin dapatkan dari renungan kita pada saat ini. Jadi yang saya ingin katakan kepada saudara, apapun keadaan hidup yang kita jalani saat ini, mungkin Tuhan sedang mengizinkan kita melewati lorong-lorong kecil, perkara-perkara kecil, hal-hal kecil, berkat-berkat kecil. Jangan menggerutu saudara. Syukurilah, terima dan syukuri, nikmati apa saja yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Sebab dengan sukacita kita mensyukuri hal-hal yang kecil itu, Tuhan akan menambahkan kepada kita kesempatan, peluang, bahkan juga anugerah untuk bisa mensyukuri hal yang besar, sehingga sukacita kita pun semakin dilipat gandakan. Dengan penuh sukacita kita bisa menantikan perkara-perkara besar Tuhan buat dalam kehidupan kita. Jadi tetaplah semangat saudara. Apapun yang kita dapatkan dalam hidup ini sebagai rezeki yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, terimalah, syukurilah, dan nikmatilah itu dengan sukacita. Karena kesempatan-kesempatan itu tidak akan pernah datang dua kali, tetapi setiap kesempatan itu berharga, diizinkan Tuhan kepada kita sebagai sesuatu yang berharga, yang perlu kita syukuri, yang perlu kita nikmati dengan sukacita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang sudah hadapi saat ini, kalau Tuhan membukakan peluang, kesempatan, berkat melalui hal kecil, terimalah, nikmatilah dan syukurilah, bersukacitalah atasnya. Itu yang kita renungkan pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita di hari ini saudara, untuk melihat peluang-peluang itu, mulai dari hal-hal kecil, yang sedang dan yang besar, yang Tuhan akan dikerjakan di dalam kehidupan saudara di hari ini. Tuhan memberkati kita dengan renungan kita di pagi hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu menyapa kami lagi di pagi yang indah ini. Kami diingatkan oleh Tuhan supaya kami boleh membuka mata rohani kami, melihat perkara-perkara yang Tuhan buat dalam hidup kami, mulai dari perkara-perkara yang mungkin sangat kecil, perkara-perkara sedang dan besar yang Tuhan sudah dan akan kerjakan dalam hidup kami, supaya kami boleh menerimanya, supaya kami dapat mensyukurinya dan menikmatinya dengan sukacita. Berkatilah umat-Mu yang mendengarkan renungan ini dimanapun mereka berada. Tuntun hidup mereka supaya dapat melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka dan bersyukur. Tuhan berkati umat Tuhan yang berbeban berat, berikan kelegaan. Yang dalam pergumulan sakit penyakit, hamba doakan mereka saat ini dalam nama Tuhan Yesus.
Biarlah tangan Tuhan tertumpang atas kehidupan mereka, atas setiap sakit penyakit mereka dan memulihkannya. Dan juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk kesehatan mereka. Biarlah sungguh-sungguh mereka dipulihkan. Untuk pekerjaan mereka, ada beberapa anak Tuhan yang saat ini mengeluh karena pekerjaan yang tidak mereka temukan dan sedang mencari pekerjaan. Biarlah mereka boleh menemukannya dari Tuhan, penuhkan sukacita mereka lewat pekerjaan yang Tuhan berikan itu. Ada juga yang bergumul Tuhan, jemaat yang sedang bergumul saat ini mencari jodoh. Biarlah mereka menemukan jodoh mereka karena anugerah Tuhan, yang mengharapkan keturunan. Biarlah mereka juga menikmati kasih Tuhan sehingga buah kandungan mereka pun diberkati. Juga anak Tuhan yang mencari pekerjaan, bukakan jalan kepada mereka Tuhan, supaya mereka menemukannya. Yang dalam anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, baik di rumah maupun di sekolah, biar mereka dituntun boleh mengikuti setiap hal pendidikan yang mereka jalani di rumah saat ini. Beri mereka semangat belajar Tuhan. Dan masih banyak umat-Mu yang mengharapkan pertolongan-Mu saat ini. Biarlah mereka boleh menikmati anugerah Tuhan, kemurahan-Mu melawat mereka di sepanjang hari ini. Terpujilah Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Akhirnya saudara, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, tetaplah semangat, jadilah kuat, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, dan tetap bersukacita saudara, karena itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat dan saudara rindu didoakan, hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudara. Tuhan memberkati saudara. Shalom.